Halo, saya Bagus Setiawan. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran dari materi sifat dan karakteristik kayu dalam mata pelajaran konstruksi bangunan. Pada materi ini, saya menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.1 menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan, dan 4.1 memilah spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Selanjutnya, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pada 3.1.1 menjelaskan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Yang kedua, 3.1.2 menentukan spesifikasi dan karakteristik kayu berdasarkan sifat umum dan sifat fisik kayu. Yang ketiga, 3.1.3 menentukan spesifikasi dan karakteristik kayu berdasarkan mutu dan kuat kelas kayu untuk konstruksi bangunan. Dan yang terakhir, 4.1.1 mengkategorikan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan sesuai standar PKKI. Adapun juga tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, 3.1.1 peserta didik dapat menjelaskan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan dengan tepat. Yang kedua, 3.1.2 peserta didik dapat menentukan spesifikasi dan karakteristik kayu berdasarkan sifat umum dan sifat fisik kayu dengan tepat. Yang ketiga, 3.1.3 peserta didik dapat menentukan spesifikasi dan karakteristik kayu berdasarkan mutu dan kuat kelas kayu dengan tepat. Dan yang terakhir, 4.1.1 peserta didik dapat mengkategorikan spesifikasi kayu dan karakteristik kayu sesuai standar PKKI dengan 80% benar. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian kayu. Nah, di pengertian kayu ini, yaitu kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam yang merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lainnya. Pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan, yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan, bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu petukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua ini, yaitu adalah jenis-jenis kayu. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu, PKKI Lampiran 3, dari 3.000 sampai 4.000 jenis pohon yang ada di Indonesia, baru sekitar 150 jenis yang telah diselidiki dan dianggap penting dalam perdagangan. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan jenis kayu yang penting sebagai bahan struktur. Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan telah menyusun daftar kayu Indonesia yang terdiri dari 90 jenis kayu penting di Indonesia. Daftar tersebut tercantum selengkapnya pada lampiran. Susunan kayu sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini terdiri dari susunan sel-sel, dan sel-sel tersebut terdiri dari susunan selose yang diikat dan disatukan oleh lignin. Perbedaan susunan sel-sel inilah yang menyebabkan perbedaan sifat-sifat dari berbagai jenis. Selanjutnya di sini ada lapisan-lapisan daripada kulit kayu. Yang pertama yaitu ada kulit luar atau outer bark yang merupakan kulit mati, kering dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam kayu. Yang kedua ada kulit dalam atau ubas, kulit hidup, lunak basah.
yang berfungsi mengangkat bahan makanan dari daun ke bagian lain. Yang ketiga ada kambium. Kambium ini berada di sebelah dalam kulit dalam, berupa lapisan sangat tipis yang tebalnya hanya berukuran mikroskopik. Bagian inilah yang memproduksi sel-sel kulit dan sel-sel kayu. Yang keempat ada kayu gubal atau saput. Tebalnya yaitu bervariasi antara 1-20 cm. Terus yang kelima ada kayu teras atau galih atau hardwood. Lebih tebal dari kayu gubal yang tidak bekerja lagi. Kayu teras terjadi dari perubahan kayu gubal secara perlahan-lahan. Kayu teras merupakan bagian utama pada struktur kayu yang biasanya lebih awet daripada kayu gubal. Dan yang terakhir ada jari-jari teras atau race yang menghubungkan berbagai bagian dari pohon untuk penyimpanan dan peralihan bahan makanan. Pada pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang sifat fisik kayu. Secara umum, sifat-sifat kayu dapat dikenali melalui panca indera. Sifat-sifat fisik kayu sebagai bahan bangunan dapat dibedakan atas bau, warna, tekstur, pola serat, kesan raps, berat, kekerasan, kekuatan kadar air, dan juga penyusunan air. Nah, berikut adalah sifat-sifat fisik kayu. Yang pertama itu ada bau kayu. Setiap jenis kayu memiliki bau khas tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jenis kayu lainnya, seperti asam, agatis atau damar, cendana, dan sebagainya. Yang kedua ada warna kayu. Warna kayu ada beberapa macam, diantaranya ada warna putih, coklat, merah, kuning coklat, terus coklat kemerahan, coklat kehitaman, dan lain-lain. Yang ketiga ada pola serat kayu. Berdasarkan pola seratnya, kayu dapat dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama, kayu yang memiliki pola serat padu atau lurus. Yang kedua, kayu yang memiliki pola serat bergelombang. Yang ketiga, kayu yang memiliki pola serat terpilih. Dan yang keempat, kayu yang memiliki pola serat diagonal. Selanjutnya, yang keempat, sifat fisik kayu yaitu tekstur kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, kayu yang memiliki tekstur halus seperti damar, rasa mala, dan sawo. Yang kedua, kayu yang memiliki tekstur sedang seperti pohon mahoni. Dan yang ketiga, kayu yang memiliki tekstur kasar seperti kamper, keruing, dan juga kelapa. Selanjutnya pembahasan yang terakhir di sini yaitu adalah kuat klasifikasi pada kayu. Biasanya semakin kuat suatu jenis kayu, semakin besar pula berat jenis atau bijinya. Klasifikasi kayu di Indonesia menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI tahun 1991 digolongkan ke dalam 5 kelas kuat, yaitu kelas kuat 1 sampai kelas kuat 5. Hasil tegangan dan berat jenis masing-masing kelas kuat kayu. Nah, berikut ini adalah tabel data kelas kuat kayu dari 1 sampai 5. Nah, untuk pembelajaran kali ini sekiranya sudah cukup. Saya Bagus Setiawan undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.